Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Oktavian Ariwijaya, NIM 05405816. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan program pencarian pada graf menggunakan algoritma ini yang terdapat pada soal, di mana yang pertama adalah depth first search atau DFS, yang kedua adalah breadth first search atau BFS dalam bahasa pemrograman Java. Nah, nantinya di sini saya akan coba menjelaskan semampu saya bagaimana cara kerjanya, bagaimana sampai ke proses pencarian langkah demi langkahnya. Nah, selanjutnya langsung aja kita mulai ke programnya. Nah, di mana program ini sudah saya buat dahulu, sehingga video ini saya khususkan untuk diri saya untuk coba menjelaskan kembali apa yang saya buat dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Nah, yang pertama di sini saya menggunakan struktur data graph yang berbasisnya itu adjacency list, di mana graf ini terdiri dari 8 node bernomor 1 sampai dengan 8. Nah, di sini saya juga menggunakan fungsi add edge yang akan menambahkan hubungan dua arah antara dua node. Jadi artinya graf ini nggak berarah. Nah, di bagian main ini kita bisa melihat saya membuat graf seperti ini, di mana node 1 terhubung kepada node 2 dan 3, node 2 terhubung ke 4 dan 5, dan node 3 ke 6, node 5 ke 7, dan node 6 ke 8. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke algoritma DFS itu sendiri, di mana DFS bekerja menggunakan struktur data yang stack. Artinya node terakhir itu yang masuk adalah node pertama yang akan langsung keluar, seperti ini. Nah, di sini node awal dimasukkan ke stack, kemudian program mengambil elemen paling atas untuk dikunjungi. Nah, sekarang saya coba contohkan bagaimana fungsi node DFS itu berfungsi. Nah, di mana DFS itu akan mulai dari node pertama. Nah, karena menggunakan stack, jadi node 3 diambil terlebih dahulu, ini lanjut ke 3. Nah, masukkan node nomor 6, selanjutnya node ke 8. Nah, setelah mentok di angka 8 ini kan, nah dia kembali dan meriksa nih dari node kedua setelah angka 1 tadi. Nah, dari node kedua lanjut ke loncat lagi ke node kelima dan loncat lagi ke node ke-7. Nah, di sini, nah jadi pada DFS node 7 itu ditemukan setelah menelusuri jalur yang cukup dalam. Setelah DFS kita coba pelajari, nah setelah itu saya akan coba menjelaskan tentang BFS itu sendiri. Nah, ketika kita beralih ke BFS, nah berbeda dengan DFS. Nah, BFS menggunakan QU atau antrian. BFS itu mengeksplor graf berdasarkan level. Jadi ia mengunjungi tetangga paling dekat dulu. Misalnya tadi angka yang kita bikin BFS-nya, jika tadi kalau DFS itu loncat, nah ini kira-kira node yang terjadi pada BFS, di mana prosesnya itu BFS memulai dari node pertama, nah kemudian memproses node kedua dan ketiga, seterusnya sampai ke menemukan node yang terakhir yang kita cari. Nah, karena BFS itu bergerak berdasarkan level, nah ia jadi lebih efisien dalam menemukan jarak terpendeknya. Nah, setelah sedikit penjelasan tentang DFS dan BFS, selanjutnya kita akan coba untuk running programnya. Saya akan menargetkan node ke-7 dari masing-masing DFS dan BFS, dan hasilnya akan keluar bersamaan. Nah, kita akan mulai dari yang ke-7, kita akan mencari node ke-7. Ketika kita akan running, untuk DFS ini kita menemukan 5 step untuk mencapai angka ke-7. Dari visit ke yang pertama, lanjut visit yang kedua, visit yang keempat, kelima, dan ke-7. Nah, angka ke-7 ditemukan di langkah kelima. Nah, sedangkan BFS itu sendiri tadi karena berurutan, jadi step BFS itu lebih efisien ya. Nah, jadi sehingga angka 7 itu ditemukan di langkah ke-8. Misalnya kita coba lagi, misalnya startnya dari angka 7, startnya dari angka 3 deh. Nah, targetnya di node ke 8. Oke.
Kita coba running. Nah, DFS untuk kita cari angka 8 dari nomor 3 adalah pertama kan kita visit angka 3, terus pertama ke 1, kedua, ke 4, ke 5, ke 7, ke 6, ke 8. Nah, itu lebih rumit sehingga angka 8 ditemukan di angka ke-8. Nah, BFS ini lebih simpel sehingga untuk mencari angka 8 kita hanya mencari sedikit dari misalnya pertama di visit angka 3, 6, ke 1, nah 8 sehingga angka 8 ditemukan di angka ke-4. Nah, jadi kesimpulan pada video ini adalah di mana DFS itu mengeksplorasi graf secara mendalam dan dapat melalui jalur panjang dahulu. Nah, sedangkan BFS mengeksplor graf berdasarkan level dan lebih cepat menemukan jarak terpendeknya. Sehingga program ini menunjukkan perbedaan kedua algoritma dengan jelas. Nah, demikian video penjelasan dari saya mengenai implementasi DFS dan BFS dalam Java. Terima kasih. Saya Octavian Ariwijaya, NIM 0546058816. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.